Nih kalau tikungan kayak gini saya itu ingat pas nyari ke motovlog, jadi yang miring-miring itu badannya aja, motornya nggak usah miring-miring. Nah kalau jatuh kan sakit. Nah ini nih, nah badannya yang miring aja kayak gini. Motor mah nggak usah. Ini karena ada wabah ya, ini nggak saya deketin ini kalau. Oke, selamat pagi semuanya. Ya selamat pagi karena ini kondisinya masih pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan reading ya, masih dalam situasi COVID, tapi di sini terlihat banyak sekali pedagang-pedagang di pasar itu. Situasi ini adalah situasi yang tidak kita inginkan ya. Nah, mungkin mereka keluar juga karena mereka itu benar-benar butuh gitu, dan harus kayaknya. Karena apa? Karena penghasilan mereka ya dari itu. Mereka itu bukan keluar karena ingin mungkin jalan-jalan atau apa, enggak, tapi mereka itu terpaksa gitu. Itu menurut saya. Ya saya saya juga ini betulnya terpaksa ya keluar karena saya harus wah ya mau beli barang. Nah saya benernya minta si penjualnya untuk dikirim ke tempat saya. Tapi pedagangnya itu nggak mau. Nah jadi ya saya harus ke sana mau nggak mau. Nah, jadi ya pada kesempatan di pagi hari ini ya, sambil ya jalan-jalan ya, ya kesempatan dalam kesempitan lah. Saya mumpung keluar ya manfaatin juga buat jalan-jalan lah. Nah di samping jalan-jalan ini saya akan memberikan apa ya namanya, alasan saya kenapa saya memulai vlog ya, memulai untuk vlog. Nah jadi yang pertama ya, ini video ya, jadi videonya untuk yang pertama ya untuk kenangan lah ya, kenangan ya. Tentunya apa, karena setiap perjalanan pasti ada momen-momen yang bagus itu. Nah jadi kan kita bisa lihat lagi kalau lagi bosen, kalau lagi suntuk, kalau lagi nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Nah kita kan bisa lihat-lihat. Ini juga kalau suatu saat ya nggak tahu mungkin ada perubahan pada jalan ini. Nah kita bisa tahu, oh ya dulu kayak gitu, sekarang kok kayak gini. Ya mudah-mudahan sih lebih baik. Nggak tambah buruk. Terus yang kedua, yang kedua apa ya, bocah yang ngapa kedua ya? ya untuk temen lah, daripada nggak ngapa-ngapain gitu. Nah nggak ngapa-ngapain di jalan cuma toran. Nah lebih baik kan ya buat temen lah, biar nggak sepi jalannya. Ya, bisa buat ngomong-ngomong sendiri ya, bisa buat ngeluapin emosi. Asalkan ya yang bener lah. Jangan sembarangan ya, walaupun kita sedang di jalanan sepi gini, tapi kita harus tetap hati-hati ya, apalagi ketika kondisi rame ya.
ya. Terus yang ketiga itu saya ya manfaatin ngevlog ini untuk apa ya, latihan public speaking. Kayak lu public speaking itu apa ya, bicara di umum. Nah jadi ya karena apa ya, karena di YouTube ya bisa jadi yang nonton banyak, bisa jadi sedikit, bisa jadi nggak ada. Kayak video saya ini masih sedikit, tapi nggak apa. Nah itu bukan tujuan utama saya untuk banyak penonton atau yang lainnya, tapi ya ini saya manfaatkan untuk public speaking. Nah jadi saya untuk latihan berbicara di depan umum ya. Jadi ketika nanti ya bicara di depan umum ya udah nggak kagok lah. Walaupun ini umumnya di medsos ya nggak apa-apa, itu yang ya belajarlah dari awal. Kalau malu-malu lewat orang langsung di depan kita banyak, ya ini bisa lah saya gunakan untuk latihan public speaking. Nah makanya apa, untuk saya ini menurut saya ya, jadi untuk youtuber pemula kayak saya ini itu nggak perlu apa, jangan muluk-muluk pengen dapat duit lah dari YouTube. Nah kenapa? Karena kalau nanti hasilnya nggak sesuai harapan kita, hasilnya kecewa ya nggak sih. Itu sih menurut saya gitu. Nah makanya apa, kita nggak usah ngarep-ngarep begitu dulu lah ya. Pokoknya kita manfaatin manfaatin teknologi saat ini aja. Nah untuk sarana belajar tentunya, untuk sarana mencari informasi dan lain-lain. Kenapa? Karena teknologi sekarang itu ya udah canggih-canggih lah. Kita beruntung ya hidup di zaman sekarang ya. Karena apa? Teknologi udah ada, tinggal kita aja yang mau memanfaatkannya atau enggak. Nah itu sih ya, jadi pada pagi ini saya mau beli barang. Nah kebetulan di sini jalannya itu enak banget nih. Kalau tikungan kayak gini saya itu ingat pas nyari ke motovlog, jadi yang miring-miring itu badannya aja, motornya nggak usah miring-miring. Nah kalau jatuh kan sakit. Nah ini nih nah badannya yang miring aja kayak gini. Motor mah nggak usah. Nah jadi kayak gitu. Selain tadi apalagi ya, ya untuk safety lah, mungkin kalau ada apa gangguan di jalan, nah kita kan punya barang bukti gitu. Nah ini ada, ini karena ada wabah ya, ini enggak saya deketin ini. Kalau hari-hari biasa mungkin aku pepet. Enggak, bercanda. Nah jalan masih sepi. Nah ini adalah tepatnya di Banyumas ya. Ini daerah mana ya, Rawalo apa sih? Saya orang sini tapi nggak tahu daerah sini gimana ceritanya itu. Nah ya tepatnya ini mau ke Purwokerto ya, karena saya wong Cilacap. Ini menurut temen-temen ya itu bagusnya bicaranya pakai bahasa Indonesia atau ngapak ya. Nah ngapak kayak gini
Nah, jalan geradakan kayak gini ya tak ambah bae lah. Oh beremani. Nah, gue ngapak. Nah, kalau Indonesia gini ya, walaupun jalannya rusak kayak gini ya saya lalui aja lah, kita nikmatin aja. Oh ternyata di sini hujan lur, lihat habis hujan maksud saya. Jadi di sana terang ya, atau saya yang nggak memperhatikan jalan. Lupa tadi. Nah, ini udah hampir sampai di Pathik Raja, Pathik Raja. Nah, kita udah hampir sampai di Pathik Raja. Untuk ke Purwokerto kira-kira masih 10 menitan lagi lah. Itu pun kayaknya kalau lancar jalannya ya, mudah-mudahan sih lancar, nggak ada halangan apapun. Nah, jadi kan gini kan perjalanan nggak sepi. Menceng apa ini, belakang nggak kelihatan. Nah, ya jadi yang perlu diperhatikan ketika berkendara ya minimal kalian pakai helm lah ya, pakai helm, kalau bisa pakai jaket ya, untuk melindungi badan ya dari angin. Karena apa, angin itu kencang banget kalau dari depan kita naik motor, apalagi kalau kita itu jalannya ngebut itu. Anginnya terus banget, anginnya banter banget. Bisa karo rompi, tapi wong nyongora duwe ya jaketan bae lah seduene. Aja muluk-muluk warna-warna, yang penting cukup untuk ya minimal lah, standar minimal isi dompet. Nah, ini jalan ya mungkin karena masih kondisi PSBB atau kondisi COVID corona, atau karena masih pagi ya. Ini jam berapa ini ya, kita nggak pakai jam. Tadi sih saya berangkat dari rumah jam setengah 6. Iya setengah 6 kalau nggak salah, setengah 6 lebih. Iya setengah 6 lebih ingatnya. Nah ini kita udah sampai di Pathik Raja ya. Pathik Raja ini tepatnya di Kabupaten Banyumas ya. Banyumas sing wong Banyumas nih ya. Halo lur, assalamualaikum wong Banyumas, di kabarnya lur, salam dari Cilacap ini motovlog dari Cilacap yang tidak terkenal. Ya yang tidak terkenal. Kalau si apa namanya Bang Rizky motovlog, dia bilang nggak terkenal ya, gimana ya, ya biarin lah. Dia udah terkenal alhamdulillah. Nah aduh Pak, selamat pagi Pak. Oh ini ada emak-emak tahu masih ada di sini ya. Waduh, apa itu rame-rame lur di depan, takutnya ada rahasia. Oh bukan, oh alah, pak tak kira polisi. Takut polisi. Iyalah, ini soalnya plat motor saya itu plat B ya, saya sih udah punya SIM ya, punya aman. Tapi di berita apa itu ada, saya dengar katanya kalau masuk ke wilayah Purwokerto itu nggak boleh selain plat R. Nah, makanya ya saya waspada lah. Kalau motor saya platnya plat Jakarta.
di depan ada CBR. Oke, kita akan coba salib apakah saya bisa. Oke, 1 2 3. Oh pak. CBR 150. Motor saya ini Yamaha RX King tahun 2004. Terus gini nih loh, ya juga mau curhat ini ya. Jadi ini ya, banyak temen saya ini yang nawar motor saya, tapi saya itu rasanya gimana ya, eman-eman bahasa Indonesianya apa? Eman-eman ya, itulah pokoknya eman-eman kalau mau jual, soalnya apa udah banyak kenangan gitu. Kenangan ya, kasihan aja gitu kalau mau jual ya, padahal saya butuh juga sih. gitu ya, macam-macam lah. Jadi ya gimana itu pendapatnya kalau saya jual ini motor? Tapi gimana ya, nggak tenang aja gitu. Selain kondisi motornya ya ini apa adanya ya, kalau saya patok harga tinggi ya cocok juga mungkin. Karena ya kondisi motor di sini apa adanya. Ada apanya ya teman-teman. Kita udah hampir sampai ini ya. Sorry ya, ini apa namanya ya, saya itu belum tahu tempatnya secara khusus gitu. Ini saya mau rumah yang saya tuju di mana itu saya nggak tahu. Saya cuma tahu ya jalannya, gangnya ya, itu. Jadi kalau saya pergi-pergi itu nekat abangnya. Nekat ya, yang penting tahu ya titik utama lokasinya lah. Saya nekat aja. Sekarang apa ya gitu, saya manfaatkan teknologi di Google Maps, WA buat kita hubungi orangnya. Terus ya orang banyak lah pasti di sekitar. Nah kita bisa tanya-tanya di situ. Jadi nggak perlu bingung-bingung sekarang mau pergi. Tapi harus tetap hati-hati ya, jangan sembarangan pergi ke suatu tempat. Apalagi ke tempat itu jangan. Bahaya ya pak ya, bisa mungkin kita ke tempat yang baik lah. Soalnya apa ya, tempat yang baik banyak. Nah ini katanya sih yang ini ya, jalan gang depan pelangi mana? Oh di depan ini masih pelangi kelas. Oke lur, kita salib aja. Hanya ini marka nggak boleh buat untuk nyalip ya, itu karena ya sepi. Maafkan aku. Tapi harus lihat kondisi juga ya mungkin ya. Kondisi kalau lagi rame ya jangan. Atau mungkin coba ya komentarin di bawah sebenarnya gimana itu. Oke, kita udah sampai.
aduh, saya salah harusnya tadi saya langsung ke kanan. Oke, nggak apa-apa lah, kita ambil kiri dulu. Tuh ya. Ada Mbak. Halo Mbak. Oke. Oke, kita pelan-pelan ya, karena suara motor saya berisik dan ini masih pagi, takutnya ya ganggu. Orang pelan aja juga keras banget ya gini. Mana ya? Gang Mangga, Gang Mangga, 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 Gang Mangga, di mana kau, Gang Mangga? Kanan jalan. Oh ya, ini tadi yang saya lihat di Google Maps itu sih kanan jalan, tapi mana ini? Gang Mangga, Gang Mangga, Gang Mangga, Gang Mangga, Gang Mangga. Oh, apa itu? Oh, itu Gang Mangga Lur. Oke, kita ke situ. Gang Mangga, Gang Mangga, Gang Mangga. Oke, kita mungkin udah deket ya, tapi ini kemana ya? Saya lupa ini. Iya, saya lupa. Tuh, kiri atau kanan? Oh, sini dulu lah. Kemana ini? Katanya rumahnya di depan konter. Konternya mana? Mana ya? Mana? Tuh, ini motor saya berisik banget lagi. Gangnya sempit. Aduh, pasti kalian udah tahu lah kalau motor kayak gini di gang kerasnya kayak apa. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini nanti saya mau berhenti, saya telepon dulu orangnya. Oke ya, cukup dari saya ya. Ambil apa yang nggak baik dari saya, ambil yang baik, maksudnya buang yang buruk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.